cognitive load. آه، الذهن هذا محدود، لا يستطيع أن يأخذ معلومات مباشرة، محدود. يعني ربما آه، 5 أو 9 مواد فقط، على حسب قدرة المتعلم أيضا. ولكن عموما تقريبا الذهن هذا يستطيع أن يقبل 5 حتى 9 معلومات في نفس الوقت. وسنتكلم أكثر إن شاء الله في هذه الفرصة. سيبدأ الشرح أخونا الكريم نبهان عدنان، نبهان هديان، فليتفضل عليه مشكورا. هل صوتي واضح؟ واضح واضح أيها الأخ. طيب. Takmin slide hakikat teori kognitif. Al-awal yakni hakikoh min teori beban kognitif. Sebelumnya kita perlu mengetahui alat mengapa kita perlu memahami teori beban kognitif ini. Nah, untuk meningkatkan kinerja peserta didik, kita sebagai guru tentunya perlu memahami dasar bukti yang mendasari dan membantu untuk meningkatkan praktik dalam suatu pengajaran. Nah, salah satu bidang yang memiliki implikasi di dalam bidang yang punya implikasi yang signifikan untuknya khususnya di bidang praktik pengajaran itu adalah teori beban kognitif. Nah, teori beban kognitif ini memberikan dukungan teoritis dan empiris untuk model instruksi yang eksplisit. Penelitian dalam teori beban kognitif ini menunjukkan bahwa teknik instruksi paling efektif ketika dirancang itu sesuai dengan cara bagaimana otak manusia belajar dan menggunakan pengetahuan. Sehingga dalam pembahasan kali ini yaitu menjelaskan bagaimana cara-cara otak manusia itu belajar berdasarkan teori beban kognitif serta menguraikan dari dasar bukti
teori tersebut. Nah, teori beban kognitif ini didasarkan kepada dua gagasan yang umum diterima, yaitu yang pertama, bahwa ada batas seberapa banyak informasi baru yang dapat diproses oleh otak manusia ini dalam satu waktu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada batas yang diketahui seberapa banyak informasi yang tersimpan dapat diproses di dalam satu waktu. Maka tujuan dari teori beban kognitif itu yaitu untuk mengembangkan teknik pengajaran dan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik memori kerja untuk memaksimalkan proses belajar. Sehingga teori beban kognitif ini mendukung model instruksi eksplisit, sebab model-model tersebut cenderung sesuai dengan cara otak manusia agar bisa belajar secara efektif. Nah, instruksi eksplisit ini melibatkan guru yang secara jelas menunjukkan kepada siswa mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya daripada membiarkan siswa menemukan atau membangun informasi sendiri. Maka teori ini dirumuskan oleh John Sweller, yaitu menjelaskan bagaimana memori kerja memproses informasi dan mencakup 3 jenis beban kognitif. Yang pertama ada beban intrinsik, yang kedua ada beban ekstrinsik, yang ketiga adalah beban Jerman. Sehingga CLT ini telah diakui secara luas sebagai kerangka kerja yang berpengaruh di dalam penelitian pendidikan, mengarahkan praktik instruksional, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam merancang pengalaman belajar yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Baik, selanjutnya kita bahas 3 jenis beban kognitif tersebut. Yang pertama ada beban intrinsik. Beban intrinsik ini berkaitan dengan kompleksitas materi pembelajaran dan prior atau necessary knowledge yang perlu dipahami oleh siswa. Sehingga pemahaman ini tergantung dari pengetahuan awal dan kesulitan materi yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua adalah beban eksternus. Beban ini disebabkan oleh faktor luar berupa desain pembelajaran yang buruk sehingga bisa mengganggu pembelajaran. Adapun desain instruksional yang buruk ini bisa menambah beban bagi siswa sehingga membuat siswa menjadi sulit dalam memahami informasi secara kognitif. Selanjutnya, yang ketiga adalah beban Jerman. Beban Jerman ini berkaitan dengan proses pembentukan skema di dalam memori jangka panjang. Maka strategi yang baik di dalam pembelajaran seperti menggunakan contoh ini bisa mendukung pembelajaran secara langsung. Jadi secara sederhananya beban intrinsik itu beban dari materi, ekstrinsik itu beban dari cara mengajar, dan beban Jerman ini adalah beban untuk memahami. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh jenis beban kognitif di dalam pembelajaran bahasa Arab. Misalnya, di sini ada seorang siswa yang sedang memperhatikan penjelasan dari gurunya terkait materi mubtada khobar. Di sini gurunya menerangkan tentang contoh kalimat yang mengandung mubtada khobar, yaitu al-waladu mujtahidun. Al-waladu berkedudukan sebagai mubtada marfu dan mujtahidun berkedudukan sebagai khobar marfu.
Nah, di sini bisa melihat ada ketiga jenis beban kognitif. Yang pertama beban intrinsik. Intrinsik ini yaitu memahami konsep mubtada, khobar, dan i'rab. Jadi beban intrinsik ini beban dari materi yang harus dipelajari oleh siswa tersebut. Kemudian beban ekstrinsik atau eksternus yang bisa muncul jika guru menyajikan materi secara kurang tepat. Misalnya guru tersebut menjelaskannya terlalu rumit, kurang menggunakan contoh yang jelas, dan atau mungkin bisa menambahkan informasi yang tidak relevan. Nah, sedangkan beban Jerman itu adalah usaha dari siswa dalam menghubungkan konsep tersebut di dalam membangun pemahaman bahwa struktur kalimat itu punya pola tertentu. Nah, jadi di contoh ini sudah menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran bahasa Arab ini terdapat ketiga jenis beban kognitif yang selalu hadir secara bersamaan dan harus dikelola dengan baik. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai desain model teori beban kognitif. Nah, teori beban kognitif ini didasarkan kepada model pemrosesan informasi manusia yang digambarkan melalui gambar berikut. Nah, jadi model ini menggambarkan memori sebagai dalam informasi masuk itu punya tiga bagian utama. Ada sensory memory, working memory atau memori bekerja, dan long term memory atau memori jangka panjang. Nah, memori sensor menyaring sebagian besar informasi yang masuk atau yang terjadi di sekitar kita dan meneruskan informasi terpilih ke memori kerja untuk pemrosesan lebih lanjut. Dan memori kerja ini dapat memproses 5-9 potongan informasi pada suatu waktu. Memori kerja akan membuang informasi tersebut dan atau mengkategorikannya untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Kemudian memori jangka panjang menyimpan informasi dalam struktur yang disebut skema yang mengorganisir informasi berdasarkan cara menggunakannya. Semakin sering kita menggunakan skema-skema ini, kita makin berkembang dan semakin mudah untuk mengingatnya. Jadi bisa kita simpulkan. Yang pertama ada sensory memory. Di tahap ini semua informasi dari lingkungan ini masuk melalui panca indera, tetapi hanya sebagian kecil yang akan diteruskan. Kedua, working memory atau memori kerja, dan disinilah proses berpikir ini terjadi, akan tetapi kapasitasnya sangat terbatas sehingga tidak semua informasi dapat diproses sekaligus. Nah, jika informasi ini diperoleh dengan baik, akan terjadi proses encoding, pengkodean yaitu pengkodean informasi dalam memori jangka panjang. Dan yang ketiga, jadi long term memory, memori jangka panjang, di sini pengetahuan disimpan dalam bentuk skema itu. Dan semakin sering digunakan, skema ini akan semakin kuat dan mudah diakses kembali melalui proses retrieval. Atau bisa disebut dengan proses pengembalian. Namun jika informasi tidak diproses dengan baik di memori kerja, informasi tersebut akan hilang atau forgotten. Nah, maka dari itu, dalam pembelajaran, guru perlu membantu siswa dengan mengurangi beban yang tidak perlu atau mengurangi beban ekstranus, menyajikan materi tahap demi tahap dari mudah ke susah, kemudian juga membantu proses pengulangan serta proses pemahaman. Dengan demikian, informasi bisa berpindah secara efektif dari memori kerja ke memori jangka panjang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz Nabahan Adian atas penyampaiannya. Insya Allah akan saya lanjutkan ke poin selanjutnya adalah tentang implikasi teori beban kognitif dalam pembelajaran
khususnya pembelajaran bahasa Arab. Tadi disebutkan bahwa ada, boleh ke slide sebelumnya, Ustaz. Tadi disebutkan sebelumnya ada incoming information, sensory memory. Yang mana sensory memory itu ibarat pembelajar baru menangkap informasi baru, belum diolah. Kemudian selanjutnya ada working memory. Working memory, tadi sensory memory itu pastinya cepat lupa karena hanya lewat baru masuk. Kemudian working memory adalah proses ketika pembelajar sudah mulai memproses atau mengolah informasi yang masuk. Namun di sini masih bisa terlupakan. Lebih bagus dari sebelumnya, namun masih cepat terlupakan juga. Dan yang selanjutnya ada long term memory. Ini adalah penyimpanan informasi jangka panjang. Bisa diibaratkan working memory itu seperti meja kerja yang tidak cukup untuk mengerjakan semua tugas dan mengolah semua informasi. Dan long term memory adalah ibarat perpustakaan yang sudah rapih tatanannya. Kalau di meja kerja mungkin hanya bisa mengerjakan tugas sebagian, bisa diibaratkan dengan pembelajaran misalnya, materi atau mata pelajaran. Mungkin di satu meja kerja dan dalam satu waktu hanya bisa belajar sedikit saja. Misal nahwu atau soroh, nahwu dengan segala macam materinya. Nah, di working memory itu tadi ibarat pembelajaran pengolahan data di meja kerja. Setelah itu, long term memory bisa diibaratkan seperti perpustakaan yang sudah rapih di situ. Ada rak tentang kitab-kitab nahwu, kemudian rak tentang kitab-kitab sorof atau rak balagoh, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang implikasi teori beban kognitif dalam pembelajaran atau asaru hadhihi nazariyah fi ta'lim. Al-awwal, al-muallim la budda an yusahhil al-mawad hatta yafhama at-tullab. Guru perlu menyederhanakan materi yang kompleks. Misalkan ketika belajar huruful jar, jar wa majrur, maka bisa dimulai dengan penjelasan yang singkat saja. Misalkan dhahabtu ilal masjidi dengan praktek dulu ilal masjidi. Kalau ada itu menjadi kasroh ilal masjidi, kemudian ilal madrasati, ilal maksofi misal. Guru perlu menyederhanakan materi terlebih dahulu, tidak langsung mengambil contoh yang susah. Bisa juga dengan mengambil contoh yang sama dulu, kasroh semua. Mengakhirkan contoh yang keluar dari kaidah, misalkan Safaro Ahmad ila Makkata. Loh, tadi katanya kasroh, kok ini tiba-tiba fathah ila Makkata. Nah, yang seperti ini perlu diakhirkan dulu. Menyederhanakan materi yang kompleks. Kemudian materi harus disampaikan secara bertahap. Oh, maaf, tadi contoh lebih masuk di sini. Lebih cocok untuk poin yang ini. Materi harus disampaikan secara bertahap. Misalkan ketika belajar seperti di Baina Yadek, kita belajar bertahap dari kaifa haluk, kemudian majinsiyatuka, dan seterusnya. Tidak langsung dari materi yang susah. Dan selanjutnya adalah informasi yang tidak relevan perlu dihilangkan agar tidak mengganggu fokus. Jadi jangan sampai guru ketika menjelaskan materi itu mengambil poin yang sebenarnya kaitannya sangat tidak relevan, kaitannya belum punya keterkaitan. Karena jika disampaikan, maka akan
mengganggu fokus pembelajar yang seharusnya paham, namun gara-gara ada informasi masuk yang lainnya yang sebenarnya belum dibutuhkan, menjadikan pembelajar tidak paham. Dan implikasi yang selanjutnya adalah pembelajar harus membantu siswa memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Untuk ini bisa dilakukan dengan praktek. Jadi tidak hanya tentang teori saja, bisa menggunakan praktek. Misalkan jika belajar sorof, pola af'ala yuf'ilu, sulasi al-mazid biharfin, supaya lebih mengesankan dan lebih bisa ditangkap santri dalam memori jangka panjang, bisa menggunakan contoh, misalkan ala yuf'ilu, mengambil contoh penerapannya dalam kalimat akhroja, akhroja Ahmadu kitabahu minal hakibati. Dan juga bukan cuma guru yang menyampaikan contoh tersebut, meminta santrinya juga supaya memberikan contoh. Ya fulan, coba kasih contoh yang sederhana saja. Pakai barang-barang yang ada di kelas atau kosakata yang antum pahami, yang gampang-gampang saja dan tidak perlu mencari kosakata yang sulit. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian ada prinsip desain pembelajaran berbasis teori beban kognitif. Nah, sebagai jembatan antara teori dan praktek, tidak bisa menangkap materi dengan banyak, perlu strategi dan prinsip. Yang pertama adalah pembagian materi. Di sini materi dibagi menjadi bagian kecil agar mudah dipahami. Jadi misalkan ada materi yang perlu dipahami, jika dipahami secara langsung akan membuat santri kesulitan, maka perlu dibagi sedikit demi sedikit. Seperti tadi di sorof, misal kita mulai dari fi'il sulasi misal. Kita sampaikan tentang fi'il sulasi yang gampang dulu. Sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ulu, daraba yadribu. Tidak perlu masuk ke yang mudha'af dulu, wadda yawaddu, yang aslinya wadada. Kita mulai dari pembagian materi yang ringan dulu, kemudian ke yang materi yang lebih berat. Dan di akhir nanti perlu digabung lagi dan disampaikan bahwa ini masih tentang sulasi, fi'il sulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan distraksi. Nah, ini penting bagi seorang guru. Guru perlu mengurangi distraksi atau gangguan dari luar kelas, gangguan di luar pembelajaran, agar santri lebih fokus. Atau bahkan di dalam kitab itu sendiri. Ketika ingin menjelaskan, ketika ada penjelasan tentang sesuatu dan ada gambarnya, maka akan lebih baik jika gambarnya ditaruh di dekat penjelasan tersebut, tidak di halaman selanjutnya. Itu adalah penggunaan visual audio dan audio secara tepat. Dan masih ada kaitannya dengan pengurangan distraksi. Kalau distraksi dari luar, kalau penggunaan visual dan audio, bisa dari kitab itu sendiri. Kemudian prinsip bertahap, scaffolding, dari yang mudah ke yang sulit. Sudah disampaikan tadi bahwa materi yang mudah kita tidak perlu memulai dari yang sulit dulu, namun mulai dulu dari yang mudah. Dan semakin meningkat atau seiring berjalannya waktu juga, seorang guru perlu mengurangi bantuan-bantuan yang ada ketika menjelaskan, agar santri semakin paham
sehingga tidak ada pengulangan yang tidak bermakna. Seperti itu. Prinsip yang selanjutnya adalah pengulangan yang bermakna agar membantu memperkuat pemahaman tanpa membebani siswa. Baik, selanjutnya. Oke, penerapan teori beban kognitif dalam pembelajaran bahasa Arab bisa mengajarkan mufradat secara bertahap. Biasanya di pondok-pondok itu dimulai dengan diutamakan menghafal isim dulu, tidak mulai menghafal dari fi'il, karena isim lebih mudah secara pola. Madrasatun, kalau fi'il banyak polanya. Kemudian menggunakan dialog sederhana sebelum teks panjang. Dan ini juga sebagaimana di kitab-kitab pembelajaran bahasa Arab seperti Al-Arabiyyah An-Nasyi'in, Al-Arabiyyah Baina Yaday, dan lain sebagainya. Kitab-kitab pemula dimulai dari dialog sederhana, kemudian semakin jika dilanjutkan maka akan ada teks-teks cerita yang meningkatkan kemampuan santri. Kemudian menghindari teks tanpa harokat bagi pemula. Perlu kita untuk pemula kita perlu memberikan harokat secara lengkap. Jadi jangan sampai di awal harokatnya itu tidak ada semua, karena santri bisa asal nembak, misalkan yang seharusnya hafidho yahfadhu menjadi hafadho yahfudhu, dan seterusnya. Kemudian ada latihan bertahap dari mendengar, berbicara, membaca, lalu menulis, dan menggunakan gambar atau konteks visual agar lebih dipahami. Contohnya adalah ketika menjelaskan sebuah kata, daripada guru menjelaskan pengertian dari kata tersebut, maka akan lebih cepat ketika menunjukkan gambar langsung. Misalkan ketika ingin menjelaskan kosakata singa, al-asadu, daripada menjelaskan al-asadu adalah hewan yang hidup di hutan, lebih baik guru langsung menunjukkan gambar singa. Maka itu adalah salah satu penerapan pembelajaran teori beban kognitif dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya. Kemudian ada kelebihan dan keterbatasan teori beban kognitif. Yang pertama, membantu guru merancang pembelajaran yang efektif. Karena memang teori beban kognitif benar-benar menyesuaikan otak manusia yang tidak bisa menangkap secara langsung informasi yang banyak. Kemudian kelebihan yang kedua adalah mengurangi kebingungan dan kelelahan siswa. Dan selanjutnya adalah sesuai dengan cara kerja otak manusia. Selanjutnya sangat relevan untuk pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Arab. Sedangkan keterbatasannya adalah membutuhkan perencanaan yang matang dari guru. Karena guru harus memecah materi dan menyederhanakannya menggunakan bahasa yang ringan, sehingga para pembelajar tidak keberatan ketika mendengarkan penjelasan. Dan kekurangan selanjutnya adalah tidak semua materi mudah disederhanakan. Kadang ada materi bahasa Arab biasanya karena perbedaan budaya, sehingga perlu disesuaikan dulu dengan budaya Indonesia. Contohnya Tawilul Yadi. Di sini bisa jadi pembelajar dari orang Indonesia bisa jadi salah paham. Tawilul Yadi bisa mengira bahwa maknanya adalah pencuri, padahal dalam bahasa Arab Tawilul Yadi itu orang yang dermawan. Mungkin ada contoh yang lebih cocok lagi, namun saya belum mendapat. Dan keterbatasan yang selanjutnya adalah jika terlalu disederhanakan bisa mengurangi kedalaman materi. Terkadang ada kosakata bahasa Arab
ketika diterjemahkan maknanya semakin menyempit dan pembelajar akan mengira bahwa maknanya hanya satu yang disebutkan oleh gurunya itu. Kemudian keterbatasan yang selanjutnya adalah kurang memperhatikan aspek emosional dan motivasi belajar siswa. Hanya memperhatikan sistem pembelajaran saja. Baik, selanjutnya. Kesimpulannya adalah cognitive load theory menjelaskan cara memori dalam belajar yang mana tidak bisa menerima banyak informasi langsung kemudian disimpan dalam jangka waktu yang panjang atau long term memory. Dan prinsip utama dari teori ini adalah mengurangi working memory limited dan long term memory unlimited. Working memory limited yakni ketika di waktu pembelajaran memorinya itu memori yang masih short term memory. Dan ini terbatas, tidak bisa menerima materi informasi banyak secara langsung dalam satu waktu. Jadi perlu bertahap. Kemudian ada long term memory. Ini adalah pengolahan lebih lanjut dari informasi yang sudah didapat sehingga bisa lebih rapi sebagaimana disampaikan tadi seperti perpustakaan yang sudah rapi, ada rak-rak tertentu yang jika ingin mengingat informasi yang diinginkan, maka dia tinggal mengambil dari rak tersebut. Kemudian ada implikasinya adalah berdampak pada desain pembelajaran yang harus efisien, tidak bertele-tele, dan tidak membuat pembelajar semakin bingung. Dan kunci strategi paling utama adalah mengurangi gangguan luar, distraksi dari luar, dan meningkatkan German load, yakni upaya pembelajar dalam mengolah data dengan sebaik mungkin, sehingga bisa menjadi informasi yang bertahan lama. Dan kontribusinya adalah dasar ilmiah untuk instructional design yang efektif. Akan membantu para guru dan pengajar menemukan desain pembelajaran yang paling efektif. Selanjutnya. Dan cukup sekian. Syukran jazilan ala husni dinamikum. Aqulu lakum syukran katsiran wa jazakumullah khairan. Insyaallah setelah ini kita akan membuka sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab yang mana sudah teman-teman tulis di link yang telah disediakan. Baik. Namun barangkali akan ada penyampaian dulu dari Ustaz Ibnu Falyatafadhal alaihi maskura majur. مباشرة إلى إجابة الأسئلة كان يمكننا أن Insyaallah إجابة الأسئلة. nahnu indana tis'atu as'ilah sayujibu nil as'ilatil ula ani soalil awal hatta rabi kunal karim nabahan adnan nabahan hadian kalian tafadhol syukur. Baik. Ujib an di soal ar-raqam al-wahid.
Minal Wahid. Ini pertanyaannya, bagaimana kognitif load theory ini menjelaskan hubungan antara beban kognitif dan transfer belajar. Ya. Dalam perspektif kognitif load theory, nah ini transfer belajar itu sangat bergantung kepada keberhasilan proses pembentukan skema dalam memori jangka panjang, yaitu saat siswa itu belajar, informasi yang masuk ke working memory itu diolah secara efektif agar bisa dikodekan menjadi skema. Akan tetapi kapasitas working memory itu juga terbatas. Nah, jika beban kognitif terutama di beban ekstranus itu tinggi, terlalu tinggi, jadi proses encoding atau pengodean itu menjadi terganggu. Nah, jadi di situ peran Jerman Law, beban Jerman, ya, itu jadi usaha untuk diarahkan guna membangun skema yang tadi sudah jelaskan. Skema itu tadi memori jangka panjang yang menyimpan informasi dalam sebuah struktur. Dan jika guru mampu meminimalisir beban ekstranus dan mengelola beban intrinsik, jadi ruang kognitif siswa itu bisa difokuskan untuk beban Jerman. Sehingga transfer belajar itu sebenarnya bukan hanya sekadar dari hasil latihan, tetapi dari hasil desain pembelajaran yang efisien secara kognitif. Mungkin dari kelompok satu, apakah ada masukan? Ada masukan? Jika الفرقة tidak, الأولى تمام روما تمام استمر فقط selanjutnya Selanjutnya insya Allah Ustadz Najmul. kita akan menjawab nomor 5. Soalnya adalah dalam kurikulum kita yang menuntut banyak materi diselesaikan dalam waktu singkat, apakah cognitive load theory ini realistis untuk diterapkan, atau CLT ini hanya akan berakhir sebagai teori di atas kertas karena guru lebih dipaksa untuk menghabiskan bab daripada menjaga kapasitas memori kerja siswa. Soalnya luar biasa. Memang kurikulum yang padat akan menjadi bukan beban bagi siswa saja, namun beban bagi guru ketika menyampaikan materi yang pelajaran yang dipelajari santri. Maka untuk efisiensi kognitif siswa ini sangat cocok untuk strategi level kecil, yakni dengan target yang masuk akal. Dan berarti teorinya hanya sebuah teori di atas kertas, tetap bermanfaat, namun pada level yang level mikro, materi yang terbatas juga, sebagaimana otak manusia. Maka bisa dikatakan kurikulum juga perlu memperhatikan rata-rata kemampuan siswa-siswa yang ada. Kemudian CLT juga bukan CLT juga akan bisa membantu membantu dengan data untuk mengubah kurikulum
atau alat mengoptimalkan proses belajar di kelas. Jadi realistis untuk efisiensi pembelajaran, efisiensi kognitif, namun pada level mikro, bukan level besar. Mungkin ini juga bisa menjadi dasar perubahan, dasar untuk berubah kurikulum yang ada. Seperti itu. Sependek pengetahuan saya. Bagaimana dengan kelompok 5? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 5? Baik. Mungkin boleh الفرقة dilanjut. الخامسة من الفرقة الخامسة من الفرقة الخامسة؟ نحن يا أستاذي. نعم. كيف يستطيع الجواب يقنع؟ نعم مقنع إن شاء الله واضح. إذن هذا الأمر يمكن أن يكون دليلا لتغيير ماذا نقول إعطاء المواد أو كوريكولوم bahasa Arabnya manhaj دراسي. أيوة نعم بارك الله فيكم الإجابة واضحة مقنعة إن شاء الله. نعم بارك الله. Selanjutnya Ustadz Nabhan. Baik, sama uji soal lil firqo ar-rabi'ah. Misal ada latihan bertahap dimulai dari istima lalu diakhiri dengan kitabah. Apabila jika seorang siswa itu bisa berbicara tetapi lemah di kaidah tulisan, apakah itu artinya beban kognitifnya tidak seimbang? Bagaimana solusinya? Jawabannya sih sebenarnya tidak sepenuhnya begitu ya. Jadi di dalam teori beban kognitif, kondisi ini tuh lebih tepat dijelaskan sebagai ketidakseimbangan di dalam pembentukan skema. Jadi misal ada tadi siswa yang mahir berbicara tetapi lemah menulis, itu kemungkinan punya skema yang kuat pada aspek lisannya, tetapi kurang di aspek tulisannya. Sehingga solusinya kita bisa mengintegrasikan empat keterampilan berbahasa itu, istimewa, kalam, qiraah, kitabah, kemudian memberikan latihan-latihan secara bertahap dari istimewa ke kitabah, dan yang pasti mengurangi beban ekstranus atau beban yang tidak relevan. Jadi ini masalah ini bukan hanya sekedar masalah bebannya saja, tetapi masalah integrasi skema antar keterampilan bahasa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa dimengerti? Untuk kelompok 4, masih ada masukan lagi? Solusinya gimana barusan? Putus-putus di saya solusinya. Solusinya itu tadi ya. Jadi yang pasti kita mengurangi beban ekstranus, beban yang tidak relevan, yang di luar pelajaran itu dikurangi. Kemudian juga mengintegrasikan keterampilan dan memberikan latihan secara bertahap dari istimewa ke kitabah gitu. Cukup.
Ustaz Tamir, Ustaz Najmul. لم نسمع أي شيء. تفضل أن Mohon تفتح maaf, الميكروفون. Afwan. Pertanyaan selanjutnya adalah teori beban kognitif membedakan antara beban intrinsik, ICL, beban ekstrinsik, dan Jerman cognitive load, beban Jerman, atau upaya siswa dalam membentuk skema informasi agar menjadi long term memory. Namun bagaimanakah seorang guru dapat mengukur secara bagaimana materinya, apakah materinya terlalu banyak cabangnya atau materinya terlalu sulit dipahami dan sejenisnya. Bisa kita tanyakan langsung ke siswanya menurut mereka bagaimana setelah pembelajaran. Kemudian extrinsic cognitive load, sebenarnya ada beberapa distraksi yang tidak gampang. Maksudnya ada beberapa distraksi yang jelas itu sangat mengganggu. Gangguan luar, misalkan ketika belajar ada suara tukang sedang membenarkan meja di luar kelas atau yang lainnya. Dan ada juga yang mungkin perlu ditanyakan langsung kepada pembelajar juga, siswanya. Misalkan apakah penjelasan guru terlalu cepat, apakah penjelasan guru suaranya terlalu pelan, dan sejenisnya. Kita tanyakan langsung kepada siswanya apakah ada gangguan dari luar materi yang membuat siswa tersebut susah memahami. Kemudian untuk German cognitive load, kita bisa menggunakan pertanyaan yang lebih levelnya lebih tinggi atau lebih menantang. Misalkan siswa sudah belajar sifah mausuf, misalkan al-madrasatul jamilah, al-ustadzu al-kabir, misalkan. Kemudian setelah belajar kata sifat mausuf itu, ustadznya di hari itu siswa belajar mudhof ilaih, kitabul ustadi, babul fasli. Kita kasih tantangan untuk kita kasih pertanyaan untuk menjadikan siswa lebih paham dan membentuk skema informasi pada otaknya. Misal kita kasih perintah, coba buat kalimat yang digabungkan antara idhofah, mudhof ilaih, dan kata sifat. Maka siswa akan berpikir, misal qalamul ustadi, ini mudhof ilaih. Kemudian kata ustadz disuruh digabungkan dengan kata sifat juga. Maka siswa akan
menyebutkan qalamul ustadzil jamili. Nah, di sini akan menjadi memori yang lebih kuat karena siswa menemukan sendiri atau menemukan jawaban secara mandiri dari apa yang telah dipelajari, gabungan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Seperti itu. Bagaimana kelompok 6? Jika siswa sudah bisa menggabungkan informasi lama dengan yang baru, maka itu adalah salah satu indikator bahwa pembelajaran sukses dan siswa paham dengan baik. Kelompok 6, bila ada pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut oleh Ustadz Naban. Baik. Istamir. Saufa uji Bina soal ilal firqo asadis. Ketiga, menanyakan dengan adanya tuntutan kurikulum yang kadang tidak sesuai dengan jumlah waktu yang tersedia, apakah dengan penyederhanaan materi akan mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi beban kognitif siswa? Jadi, kan di dalam cognitive load theory atau teori beban kognitif ini, penyederhanaan itu memang sangat penting ya untuk mengurangi beban ekstranus atau beban atau ekstranus load. Akan tetapi jika dilakukan secara berlebihan, jadi mengurangi malah mengurangi pemahaman. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa ada keterbatasan dalam teori beban kognitif itu, salah satunya adalah mengurangi pemahaman. Jadi yang dimaksud penyederhanaan itu bukan mengurangi isi materi, akan tetapi bisa mengatur urutan penyampaian materi itu. Jadi tidak seperti contohnya itu tidak menghilangkan materi tentang ikrob gitu ya, tetapi kita harus menyajikannya itu bertahap demi tahap dari yang mudah hingga ke sulit begitu. Dari kelompok 3, apakah masih ada masukan lagi? Izin menambahkan Ustaz ya. Dilema ya, menjadi dilema ketika dalam pembelajaran itu ada tuntutan kurikulum itu tadi ya kan, ada SKL gitu, ada standar kelulusan, kemudian ketersediaan waktu, terus walaupun adanya penyederhanaan itu otomatis akan ada ini gitu, ada pemahaman yang dirasakan akan kurang sampai gitu. Artinya tujuan pembelajarannya itu tidak sampai. Nah itu gimana itu menurut teori ini? Izin menjawab. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, kita bisa mengaturnya gitu ya. Kita bisa menyusun rancangan pembelajaran terlebih dahulu, bisa seperti itu, dari yang termudah hingga yang tersulit. Kita bisa memaksimalkan Jerman load dan mengurangi beban ekstranus gitu. Mungkin seperti bisa saya sampaikan. Ada masukan lagi? Nah, Ustaz, syukran. Baik. Nastamir, Ustaz Najmul, Tafadhol. Baik.
Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 88, scroll ke bawah. Bagaimana penerapan cognitive load teori dalam pembelajaran bahasa Arab? Sebagaimana tadi sempat disampaikan sedikit mungkin di presentasi. Contohnya adalah ketika mengajarkan mufradat, contoh simpelnya. Ketika mengajarkan mufradat bisa bertahap, misalkan mulai dari kelas dulu misalkan. Dari benda-benda yang ada di kelas dulu, kita lebih memperbanyak isim dulu sebelum fiil. Karena isim lebih mudah dipahami, misalkan supaya santri paham ada maktabun, dalika kursiyun. Kemudian ketika santri sudah bisa ada hadihi dan menyebutkan benda-benda, kita bisa lanjut ke yang lebih sulit sedikit. Kita berikan bukan yang lebih berat sedikit, misalkan mulai memasukkan fiil di dalamnya. Darosa atau qara'at thalibu al-kitaba. Jika sudah, kemudian kita lanjut lagi. Jika sudah bisa menguasai kalimat sederhana, bisa ditambah lagi dengan keterangan waktu misalnya. Qara'at thalibu fil fasli, qara'at thalibu amsi. Bisa juga ditambahkan dengan keterangan tempat. Qara'at thalibu al-kitaba amsi, qara'at thalibu al-kitaba fil masjidi amsi, seperti itu. Jadi secara bertahap. Dan bisa menggunakan kalimat atau kata-kata yang sering dibutuhkan. Itu akan lebih bisa ditangkap dan bisa menjadi memori jangka panjang. Seperti itu. Kelompok 8. Yakfi Ustaz, syukron. Oke. Yang terakhir, Ustaz Nabahan. Nomor sudah. Tayyib. Sawfa ujib minas su'al li firqa asaniyah. Soal yakni bahasa Arab merupakan salah satu materi pelajaran yang cukup kompleks seperti nahwu, shorof, tasrif, dan i'rab. Jadi bagaimana membangun ingatan jangka panjang pada siswa dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi agar semakin melekat gitu ya. Sebagaimana yang telah diketahui, karena bahasa Arab itu kan punya kompleksitas yang materi yang cukup tinggi, terutama di materi nahwu sorofnya gitu ya. Di dalam cognitive theory itu bisa disebut sebagai beban intrinsik yang tinggi gitu ya. Jadi untuk membangun memori ingatan jangka panjang, jadi yang penting itu yang tadi itu yang paling penting membangun skema, bukan hanya sekedar penghafalan saja. Dan berbagai strateginya bisa kita mengajarkan materi nahwu shorof itu tahap per tahap, dari mudah terlebih dahulu ke yang sulit. Kemudian juga memberikan contoh-contoh secara terstruktur. Kemudian melakukan pengulangan yang bermakna. Kita bisa memanfaatkan media pembelajaran agar ingatannya juga bisa semakin melekat gitu di ingatan peserta didik. Jadi tidak hanya cukup menghafal, tetapi juga harus memahami pola hubungan antar bentuk kata. Mungkin dari kelompok 2 ada masukan lagi. Namun Ustadz yakfi al-ijabah mugni'ah. Alhamdulillah.
استمر. Ustaz Najmul. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah yang terakhir, pertanyaannya dari kelompok 9. Salah satu nomor 9. Nomor 10. 10 dulu saja, Ustaz. Ketika belajar sorof, siswa diminta menghafal banyak wazan fi'il dalam satu pertemuan, sehingga hanya mampu mengingat sesaat dan belum memahami pola hubungan antara bentuk kata. Bagaimana CLT memandang pentingnya pengelolaan German native load agar siswa mampu membangun skema sorof secara lebih baik? Kalau dari ini jawaban dari pengalaman saya pribadi, ketika mengajar sorof, boleh sekali diberi masukan dan diberi koreksi. Ketika mengajar sorof, saya lebih memilih untuk mengajarkan cara penggunaannya terlebih dahulu. Jadi bukan hafal fa'alayak ulu fa'alan wa maf'ulan dan seterusnya sampai akhir, namun kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana penggunaannya atau contoh-contoh kalimat ada wazan fi'il tersebut. Izin share. Misalkan kita santri belajar fi'il sulasi mazid, kita bisa tidak perlu mengambil semua pola dulu. Tidak perlu mengambil fi'il madi sampai isam zaman sampai fi'il majhul terlebih dahulu. Sampai fi'il majhul langsung. Namun kita bisa mulai dari 4 saja dulu. Bisa dari fi'il madi, mudhari, amr, dan fi'il nahi. Misalkan ini, akhraja yukhriju, akhrij, la tukhrij. Jadi pola keseluruhan kita akhirkan dulu. Lebih diutamakan pemahaman dan cara penggunaannya. Contoh, akhraja ratif, kita bahu minal hibah. Ini adalah fi'il madi. Kemudian polanya af'ala sudah dijelaskan di awal misalnya sama siswanya. Kemudian yukhriju sa'idin al-qita minal ghurfah. Kemudian fi'il amr, ya Abdullah akhrij al-qalam minal khizanah, ya Salih la tukhrij al-mushaf minal masjid. Kemudian setelah itu untuk membuat siswa semakin paham dan memiliki ingatan yang lebih tajam, menjadi memori jangka panjang, kita buat siswa berkelompok, kemudian silakan buat dari 2 kata ini, atau kita siapkan 4 kata. Aslaha yuslihu, afsada yufsidu, yang polanya sama, af'ala yuf'ilu. Buatlah dari setiap kata 4 kalimat yang ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amr, dan fi'il nahi. Itu pertemuan pertama misalnya, atau di satu pertemuan. Kita ajarkan 4 dulu saja. Madi, mudhari, amr, nahi. Kemudian pertemuan selanjutnya kita bisa mulai ajak mereka menelusuri lebih jauh pola-pola fi'il madinya. Bisa kita ajak mereka untuk mulai menghafal. Setelah paham, baru mulai menghafal tasrif fi'il madinya misalnya. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, dan seterusnya. Akan lebih bagus lagi dengan nada atau lagu. Jadi kita utamakan dulu pemahaman cara penggunaannya. Setelah santri belajar praktek membuat kalimat sendiri, baru masuk ke pola-polanya. Ini akan lebih
menjadikan siswa lebih meringankan, tidak langsung oh banyak sekali nih afala afala afalu afalat afalata, bagaimana cara menggunakannya. Di awal setidaknya mereka bisa menggunakan dua eh, fi'il mati, fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahi. Kemudian baru bisa masuk ke pola secara keseluruhan. Maka itu akan sangat membantu siswa dalam belajar. Kurang lebih seperti itu sih. Bagaimana kelompok 10? Ustaz Nabah. Jika tidak ada, mungkin boleh di-share lagi Ustaz Nabah. Pertanyaan 9. Salah satu keterbatasan teori ini adalah kurang memperhatikan aspek emosional siswa. Menurut pemateri, mengapa aspek emosional tetap penting untuk dipertimbangkan selain aspek kognitif? Karena ketika emosi siswa tidak stabil, misalkan dari rumah sudah ada masalah, misalkan ya, qadarullah, ada keluarganya yang habis kecelakaan, keluarga terdekat, kemudian dia tetap berangkat sekolah, maka ini akan sangat mengganggu. Bahkan bisa menjadi distraksi, seperti mirip seperti extrinsic load, ICL, extrinsic cognitive load, yakni gangguan dari luar. Seperti itu. Tidak jauh beda dengan extrinsic cognitive load. Jika emosi tidak stabil, pastinya akan mengganggu fokus siswa. Kurang lebih seperti itu. Dan melihat ada tanggapan atau masukan, sangat boleh sekali. Oke. Ada masukan atau Eh, saran? Yumkin Boleh sekali. ana sa'azid qalilan. Naam, Ustaz. Hal Nah, Ustaz ya, Mas. betul. Asma. Tayyib, adunu al-mada tayyibah wal an ana sa'azid qalilan anil barnamij al-istiqlaliyah. Kurikulum Merdeka kalau kita kaitkan dengan teori beban kognitif ini memang dari kurikulum sudah eh, menyediakan semacam petunjuk ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu tidak harus menuntaskan semua materi secara menyeluruh seperti dalam kurikulum lama. Memang antara bab satu dengan yang bab lain, antara materi satu dengan materi lain kadang itu saling berkesinambungan. Jadi dalam kurikulum Merdeka yang menjadi fokus utama itu adalah capaian pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki siswa itu apa? Kemudian pemahaman mendalam, bukan banyaknya materi yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Kemudian di situ juga di dalam kurikulum Merdeka itu juga disediakan fleksibilitas. Jadi guru itu juga bisa memilih dan menyelesaikan materi yang menurut guru itu fleksibel ya. Misalnya yang sulit-sulit
nanti diajarkan terakhir misalnya. Dan topik-topiknya itu juga kadang eh, menyesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan siswa itu sendiri. Jadi untuk kurikulum merdeka itu tidak menuntut kejar target materi karena eh, lebih mementingkan kualitas pemahaman siswa. Bagaimana kalau misalnya tidak semua materi disampaikan, itu tidak masalah karena namanya merdeka itu kan ya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Materi boleh dipilih, disederhanakan atau diperdalam. Jadi guru tidak harus menyampaikan semua topik selama capaian pembelajaran itu eh, tidak tercapai. Jadi guru boleh tidak menyampaikan semua topik selama CP itu tercapai. Jadi kalau misalnya ada 10 topik dalam buku itu guru mungkin hanya fokus pada bagian topik tertentu, mendalami yang lebih penting dan menyesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi berkaitan dengan teori kognitif tersebut memang eh, kan ada tadi disebutkan ada faktor intrinsik, ada ekstrinsik dan Jerman ya. Kalau yang intrinsik tadi kan modal atau pengalaman pengetahuan sebelumnya. Nah, memang masalahnya di sini ketika siswa itu masuk dalam kelas tertentu, tapi pengetahuan atau modal pengetahuan mereka itu jauh, artinya masih banyak yang harus ia eh, perdalami, yang harus ia kuasai, itu memang pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemampuan mereka untuk memahami teks yang diajarkan guru. Meskipun guru itu sudah menyederhanakan, memilih topik yang sesuai, tapi kalau ketika pengetahuan siswa atau modal pengetahuan siswa itu sebelumnya itu kurang mumpuni, itu juga tetap mempengaruhi terhadap hasil atau kompetensi yang mereka akan capai. Saya kira itu memang dilema, Ustaz, tapi dengan adanya pemaparan tadi mungkin itu untuk menambah apa namanya strategi tertentu untuk membuat siswa itu lebih mudah. Baik, Ustaz. Aduno aduno hadza Ustaz. Mungkin Jadi, min akhir. nah, kurikulum merdeka sendiri tidak menuntut untuk menghabiskan semua materi, Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi langkah bagi guru bisa mengambil materi-materi utama yang sekiranya sangat dibutuhkan untuk tingkat selanjutnya agar santri lebih siap. Seperti itu, Ustaz. Nah, Ustaz. Kadang Jadi, di pondok tertentu ya Ustaz ya. Ada di pondok tertentu. Jadi ketika dia masuk santri baru, dia itu tidak langsung masuk kelas, tapi ada kelas iqdad di situ. Ada 1 tahun atau 2 tahun dia digembleng dulu sebelum masuk ke kelas yang formal, kelas yang kurikulumnya pondok itu sendiri. Jadi meskipun dia sudah lulus SMP atau MTS, tidak serta-merta dia langsung bisa masuk ke kelas MA. Tapi di pondok situ memang sudah diatur kurikulumnya bahwa sebelum santri itu masuk dan masuk ke kelas ke jenjang berikutnya, maka siswa itu harus masuk kelas iqdad. Nah, di kelas iqdad itu digemblenglah materi-materi untuk persiapan mereka. Jadi mungkin itu untuk mengidentifikasi beban kognitif mereka agar nanti di MA itu ya tidak jadi beban bagi siswa itu sendiri dan bagi guru itu sendiri, meskipun resikonya dia akan terlambat dalam kelulusan ya. Jadi ada pondok tertentu memang eh, mengutamakan kompetensi, mengutamakan deep learningnya daripada hanya sekedar mengejar
status kelulusan, oh tahun ini harus lulus ini enggak. Jadi memang menurut saya itu kelas tadi itu salah satu alternatif bagi siswa itu sendiri agar dia itu seimbang ya dengan kurikulum, padatnya kurikulum di pondok itu sendiri. Itu mungkin sekedar gambaran eh, apa namanya sharing. Jadi Ustaz, terima kasih banyak atas tanggapan. Selanjutnya, nampaknya saya untuk presentasinya dan diskusinya saya akhiri terlebih dahulu dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian antum, kemudian saya atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukron. Saya tutup terlebih dahulu, kemudian insya Allah akan dilanjut tanggapan dari Ustaz Ibu Samsul. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا للجميع للتقديم بين صاحبي المقام. فربما أزيد قليلا فقط عن العبء المعرفي. نظرية عبء المعرفي ربما هذه النظرية تقوم على 3 أساس. العبء الجوهري intrinsic. حينما نحن نعلم الطلبة لابد لنا أن نعرف بأن كفاءة الطلبة لفهم المعرفة هذه محدودة جدا. هنا فربما هناك متفرقة بين هؤلاء الطلبة. بعض منهم ربما من لديه كفاءة عالية متفوقة، وبعضهم لديهم كفاءة متوسطة، وبعضهم لديهم كفاءة بسيطة جدا. لذلك لنا المدرس لابد عليه أن يعرف هذه الحقيقة تماما. حينما نحن ربما في بداية الفصل علينا ربما أن نعرف أحوال الطلبة بقيام الاختبار التصنيفي مثلا. هذه كفاءته متفوقة، وهذه متوسطة، وهذه بسيطة. لابد لنا أن نكون لدينا هذه المعرفة. كالمدرس لابد لنا أن نعرف بأن هؤلاء الطلبة لهم كفاءة متفرقة. وبعد معرفة هذه فإننا نستطيع أن نأخذ في ثم الكفاءة المتوسط هذه. ثم بعد ذلك حينما كان الطلبة ينالون المعارف في أذهانهم فهم لديهم ما نسميه العبء الجوهريات مرتبط بطبيعة المادة وصعوبتها. حينما نحن نعلم في في وقت واحد مثلا أنواع المركب، هناك مركب إضافي، هناك مركب وصفي، هناك مركب عددي، وهلم جرى. فلا يمكن أن نعطي هذه المعلومات في فرصة واحدة. لابد لنا أن نعطيهم قليلا فقليلا. في بداية الوقت فربما نعطي بأن هناك المركب الوصفي مثلا، المركب النعتي. Di lughah Indonesia biasanya kita menerangkan dalam bahasa Indonesia kalau ada di tengahnya antara 2 kata itu bisa kita masuki kata yang, berarti dia wasfi. Nah, kita ambil banyak. Kemudian
mungkin untuk menjelaskan fahmi ma huwa al-murakkab al-idhafi. Murakkab idhafi itu apa? Pelan-pelan. Nahnu nu'ti al-ma'lumat al-basitah. Roma hada sahatul baiti, sahatun lil baiti. Limadha mudhaf ilaih majrur misalnya. Hada sahatun lil bait. Salatul laili, salatun fil laili. Babul khashabi مثلا. الباب من الخشب. وهذه المعلومة لابد أن نعطيهم قليلا فقليلا لأن العلم الجوهري هذا مرتبط بطبيعة المادة وصعوبتها. إذا نحن نعطي المعلومات الكثيرة فلا يمكن أن يفهم الطلبة جيدا. والثاني العلم الخارجي atau yang tadi di bahasa Inggrisnya itu extraneous load itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru, idza nahnu nurid an nu'ti al-ma'lumat ila haula'i talabah labudda an nu'ti hadhihi al-ma'lumah bi tariqatin jayyidatin bisuhulatin likai yafhamu haula'i talabah bisuhulatin. Jadi metodenya harus baik. Jadi informasi itu terkait dengan al-ilmu al-jauhari itu di maklumah. Intrinsic load itu bagaimana maklumat itu kita berikan secara baik dan tidak terlalu banyak. Qalilan fa qalila. Furuma mukhtalif baina al-ilm al-ma'rifi di mungkin maklum dia tidak mau belajar berarti itu kaitannya dengan dafi'iyatul talib misalnya. Dia motivasinya mungkin rendah. Jadi kita pakai teori yang lain. Ini tentang bagaimana caranya kita mengajar sebetulnya. Kalau kita ngajar mau ngasih sesuatu itu harus sesuatu yang baik. Fala yumkin an nudkhil misalnya burtukul wahid ila fami al-walad. Jadi kita ngasih umpamanya jeruk itu kita langsung masukkan ke mulutnya ya tentu dia layum kinu anafal bi amaliyatil madmadah. Jadi nggak mungkin bisa dia mengecamnya nggak bisa ya kita kuliti kita berikan sedikit demi sedikit. Jadi hadza ma yata'allaqu bi al-'ilm al-jauhari. Al-'ilm al-khariji itu lana kal mudarris labudda lana an nakuna ladaina tariqah jayyidah li idkhali al-ma'lumah ila dumughi at-talabah. Thumma al-'ilm al-bina'i. Jadi ketika anak itu mendapatkan informasi itu qalilan fa qalila mutadarrijan tadi faladaihim wa nahnu nu'tihi bi tariqah jayyidah faromahum ya'malu bi bina'i fahmihim al-jayyid. Jadi dia mengkonstruksi pemahamannya. Jadi kita harus menjaga supaya anak-anak itu benar-benar mampu untuk mengkonstruksi pikirannya itu. Kalau dalam tadi sudah dicontohkan dalam teori membaca dan teori nahwu, ada beberapa teori yang sudah dijelaskan. Jadi intinya itu. Jadi hari ini al-yaum nahnu nata'allam fi kaifiyati i'ta'i al-ma'lumah fi kaifiyati i'ta'i al-ma'lumah ila dhihni at-talabah fahum yastati'una an yafhamu fahman jayyidan wa la budda fi hadhihi al-'amaliyah an yakuna an takuna al-ma'lumah la budda
أن تكون المعلومة هذه ليست معلومة عظيمة ضخمة، لكن المعلومة بسيطة قليلا فقليلا، ونعطي هذه المعلومة بطريقة جيدة بأساليب جيد بأساليب جيدة، وهم يستطيعون أن يبني المعلومة في أذهانهم في دماغهم، فربما بعد أن تكون لديهم هذه المعلومة التي بنى الطلبة بأنفسهم لهذه المعلومة، ربما ستكون هذه المعلومة باقية في أذهانهم. Jadi intinya di situ bagaimana caranya agar kita itu bisa memberikan informasi kepada anak-anak itu dengan informasi yang baik. Jadi hari itu kita belajar tentang itu. Bagaimana mengkonstruksi itu. Ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau seandainya, apa tadi saya agak lupa. Bagaimana kalau seandainya kurikulum kita terlalu banyak. Nah, kurikulum yang banyak itu sebetulnya kita kan tadi fi bidayati al-amr labudda lana an nakuma bi amaliyati al-ikhtibar at-tasnifi. Nahnu na'rif kafa'atuhum al-lughawiyyah fil qira'ah wa fil kitabah wa halumma jarra. Ba'da an na'rif hadhihi al-ma'lumah ربما ننظر إلى مواد التعلم. Jadi kalau sudah kita melihat mawadnya, ya kita menyesuaikan. Jadi at-ta'lim al-jayyid labudda bi ma'rifati siyaki at-talabah. Jadi konteks anak-anak itu seperti apa? Kalau kafaahnya segini berarti kita tambah segini. Yang kafaah plus 1 itu. Jadi tidak mungkin kita plus 2 atau plus 3. Kalau plus 3 berarti mereka tidak mungkin, dan arahnya nanti mesti itu kafaah lughawiyahnya sampai seberapa. Nah, kalau kafaahnya segitu, kalau targetnya dari A menjadi Z, itu kan berat. Jadi kalau sampai F saja, berarti kalau sekolah lain di pesantren fil ma'ahid, umpama hunaka al-mawad al-katsirah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, itu kan enak dongkraknya. Tapi kalau di kelas ya, berarti ini harus berdarah-darah. Apa yang harus kita lakukan itu harus treatmentnya banyak. Jadi itu intinya. Jadi kita mengajar itu harus tahu konteks. Yang kedua, kita harus punya desain pembelajaran yang bisa menjadikan anak-anak itu menyerap pelan-pelan tapi pasti, daripada kita di awal-awal langsung ngomong bahasa Arab. Nahnu natakallam al-lughah al-arabiyyah al-fasihah lakinnahum la yafham ayya syai' amma natakallam bihadhihi al-lughah. Jadi kadang-kadang ada guru itu yang tiba-tiba ngomong bahasa Arab terus, tapi siswanya nggak paham, itu juga nggak baik. Nahnu ladaina kafa'ah jayyidah fi takallumil lughah al-arabiyyah, lakin kana al-ma'lumat la yablugh al-ma'lumah la tablugh ila adhani at-talabah. Jadi bagaimana caranya maklumah itu nyampe ke diri anak, caranya yaitu tadi, maklumah yang dia miliki kita tambah 1, besok lagi tambah 1, tambah 1. Bukan langsung ditambah 5, la yumkin. Nu'ti at-talabah al-ma'lumah khamsa al-ma'lumat hadhihi fi hinin wahidin. Labudda alaina an nazida qalilan fa qalilan. Nazid wahid, thumma wahid, wahid, wahid. فربما في فرصة واحدة في al-hissah wahidah. Jadi meskipun 1 jam pelajaran, tapi nambahnya itu satu-satu, jangan langsung 5, tambah 1, tambah 1. Mungkin targetnya 10 pada jam pelajaran itu. Tapi nggak boleh 10 itu satu kali waktu kita 10 langsung, tapi ditambah 1, sebentar lagi, 1 lagi, 1 lagi, tadrijian. Likai naktasibu at-talabah hadhil ma'lumah.
jayyidah, iktisaban jayyidan. Itu mungkin teknik yang kita pelajari hari ini yang disampaikan oleh Mas Nabhan dan Mas siapa tadi? Mas Ihsan ya, kalau nggak salah. Najmul Imam. Oh, iman. Berarti kan iman, Islam dan ihsan berarti hampir mirip saja. Iman, bukan Najmul Ihsan ya. Mas Najmul Iman. Jadi itu intinya kita belajar bahwa ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa dalam satu waktu anak itu dibebani oleh tiga hal ini. Jadi jangan sampai kita membebaninya terlalu banyak. Karena dia ada beban, bebannya itu beban informasi untuk mengolahnya, ada beban dari cara menyampaikan guru itu. Kalau tidak baik berarti ya semakin sulit dia. Kemudian bagaimana dia beban mengkonstruksi itu. Itu harus pelan-pelan. Jadi sebetulnya yang harus dilatih itu gurunya. Meskipun dikasih MBG dengan gizi tinggi, kalau gurunya tidak punya metodologi yang bagus ya tetap nggak masuk maklumatnya. Jadi ya itu maksud saya anggaran untuk pengembangan metodologi ini harusnya mungkin harus konstruk lebih menarik. Mungkin itu hal hunaka soal amma yata'allaqu bihadhihi al-ma'lumah amma yata'allaqu bi nadhariyatul ilmil ma'rifi. Eh, Teori apa ya beban belajar في مجموعة واتساب ربما هناك المعلومة عن الاختبار التصنيفي أستعفيكم حق الاستعفاء لأنني نسيت في الأسبوع الماضي لأن هناك البرامج الكثيرة عما يتعلق بحلال بحلال. Jadi satu minggu itu halal bihalal nggak selesai-selesai dari sini. Jadi mohon maaf saya agak kepondal-pondal kemarin itu. Akhirnya padahal sudah ada itu tinggal meng-share. Nah, jadi itu mungkin karena ya memang terkait dengan banyak hal. Ada 10 artikel, saya kasih waktu 2 minggu. Dari hari ini berarti al-yaum nahnu fi athaliyata asyrah Sati Ashraf. Jadi kita 13 Rubama fi al-ashrin as-sabi wal ashrin. Tanggal 27 nanti mudah-mudahan sudah selesai semua. Jadi tugasnya itu mencari 10 artikel minimal 3 berbahasa Arab. Yang kemarin sudah presentasi dan membaca buku berarti itu bisa dimasukkan. Dan saya berharap 10 artikel itu yang terkait dengan judul tesisnya. Makanya di draft itu saya kasih judul tesisnya apa, kemudian buku pertama apa, buku kedua apa, sampai 10 buku itu. Mungkin yang pernah ikut saya Iktisab Al-Lughah Al-Thaniyah sudah pernah mengerjakan itu, tapi untuk artikel-artikel jurnal-jurnal yang terkait dengan perolehan bahasa. Yang ini terkait dengan psikolinguistik. Jadi cari 10 jurnal yang terkait dengan itu. Dan kalau dikerjakan dengan baik, sampai mengerjakan tugas ini dengan baik, saya yakin nanti ketika benar-benar menulis tesis itu, apa yang sudah Anda tulis itu bisa untuk dimasukkan beneran. Jadi landasan filosofisnya kenapa memilih judul ini itu ya karena memang alasan-alasan psikologisnya pembelajar. Dikait-kaitkan pasti terkait psikolinguistik itu dengan tema-tema penelitian linguistik. Itu mungkin ada yang bertanya terkait tugas, monggo silakan. Via soal. Oke. Ustadz Misbahul Umam, hunaka Nah, Ustaz, soal, tafadhol. maaf soal Ustaz. Maaf.
Nah, خلاص تمام. Tamam. نعم فربما اكتفينا. نبهم تفضل Nanti ترفع diumumkan يدك. di mana Ustadz? ماذا؟ Dan tempat pengumpulannya nanti di mana, Pak? في درايف سأرسل إليكم الجهاز في درايف. Jadi nanti dikumpulkan di drive. Setelah ini kalau sudah jadi, nanti saya kirimkan link drive-nya. الرابط الرابط في جوجل درايف. الآخر خلاص. Jadi nanti saya buat sendiri gitu. Terus Drive-nya nanti dan saya buatkan supaya masuk di linknya sebetulnya bisa Anda buat di, tapi saya buatkan saja daripada Anda yang membuat. Nah, sebetulnya Anda kan sudah saya kasih link di bawahnya itu kan bisa membuat link lagi. Itu kalau memang saya belum buat nanti boleh, tapi kalau saya sudah buatkan linknya, mungkin setelah ini kalau tidak ada hal yang mendadak saya buatkan linknya dan Anda bisa memasukkan di situ. Intinya 10 artikel, minimal 3 artikel berbahasa Arab tentang psikolinguistik yang terkait dengan judul tesis yang sedang ditulis. Saya berharap sekali ini akan membantu Ustadz-Ustadzah ketika nanti ujian tesis. Karena psikolinguistik itu menjadi landasan filosofis kenapa kok sampai saya nulis ini. Landasannya ini. Itu kan nanti membantu untuk al-ma'lumat di dalam penulisan tesis. Jadi itu mungkin pertama naktafi bihadzal qadar naqra ad-du'a li kifaratil majlis subhanakallahumma wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Afan, hunaka masmuhu anifan. Ustadz, ada satu yang tidak masuk tadi saya absen itu. Ustadz, siapa namanya? Saya kok lupa namanya. Sebentar. Saya pastikan nanti jangan-jangan orangnya datang. Muhammad Khazinul Asrar. Mana? Khazinul Asrar. Izin keluar terlebih dahulu, Ustaz. Ada kegiatan pendapatan Iya, tadi nggak ada ya berarti. sampai tanya jawab. Nah, bisa nanti saya cek lagi. Karena di awal tadi saya share screen tadi. Agak share screen apa? Memfoto kemudian print screen. Kemudian saya kirim ke grup, saya lihat lagi nanti. Nah, syukran ala husni ihtimamikum walahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fiikum.